Iya, selamat sore teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Auli dari channel Maon ID. Nah, pada sore hari ini karena saya terjebak hujan di kampus, akhirnya saya eh, mencoba ya. Kita bikin konten mengenai beberapa pertanyaan di YouTube. Nah, ini walaupun nggak banyak, tapi nggak apa-apa. Nah, ini yang pertama dari Pak Asep ya. Pak Asep, saham sebat Pak review. Ternyata ini saham sebat ada right issue ya. Tadi saya coba cari beritanya, ada mengenai saham sebat bakal right issue untuk tambah mesin. Oke, kita baca dikit-dikit terlebih dahulu. Bakal melepas 62,42, tujuannya untuk nambah mesin ya. Nah, ini tujuan yang tertulis ya. Ini tujuan yang tertulis untuk nambah mesin. Nah, ntar kita lihat bagaimana korelasinya, apakah ya. Nah, kita coba selidiki dulu. Pertama kita lihat dari pengumuman jadwalnya dulu. Nah, ini lampiran jadwal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu ya dalam rangka HMETD sebat. Nah, ini kum pasar tunai 10 November ini tanggal 11, jadi hari ini udah ex-date ya. Nah, jadi udah ex-date, walaupun agak telat gak masalah. Yang penting kita coba bagaimana kita telusuri aja. Nah, terus kemudian distribusinya 11 juga, pencatatannya tanggal 12, awal perdagangan bla bla bla. Nah, ini berarti ada right-nya ini nanti ya di pasar tunai. Nah, ini ada tanggal-tanggalnya. Oke, sudah cukup menurut saya. Pokoknya intinya dia sudah lewat. Sekarang ini kita baca ya prospektusnya. Menambah 3 miliar 130 juta, sebanyak-banyaknya 55%. Nah, jadi dari yang sudah ada sekarang, sebat ini akan menambah lagi sebesar dengan rasionya itu 55% dari modal yang ada. Nah, dengan setiap 407 lembar mendapatkan hak 500. Nah, jadi 407 berhak atas 500. Berarti 4 lebih sedikit lot dapat 5 lot. Nah, untuk kita tebus. Nah, harga pelaksanaannya di 50 karena saham sebat ini kalau kita lihat ya, sebat ini sebatnya itu memang ya mandek di 50. Nah, ini 50 terus ini. Nah, terus kita baca lagi bla 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 disertai dengan waran. Nah, ini nanti dapat waran, yang mau nebus ini nanti dapat waran. Nah, terus ini Tan Hen Lock sebagai pemegang saham utama melaksanakan dia akan menebus ini 1,153 miliar 153 juta. Nah, karena memang dia sebagai sebagai pengendalinya ya. Jika tidak diambil maka akan dialokasikan pemegang HMTD lainnya yang memesan lebih. Nah, dan Tan Heng Lock akan sebagai pembeli siaga. Nah, ini akan bertindak sebagai pembeli siaga. Seperti itu. Terus rencana penggunaan ini ya. Halaman 19 kita lihat. Ini. 19. Nah, ini rencana penggunaan dana sebesar 70 miliar akan digunakan perseroan 3 mesin open end beserta dengan fasilitas belum diharapkan. Nah, ini masih diharapkan dengan penambahan ini dapat melayani ekspor maupun lokal. Sisanya digunakan untuk modal kerja. Nah, ini loh yang susah itu
Nah, ini langsung kita bahas saja ya. Langsung kita bahas saja mengenai ini. Jadi masih diharapkan dapat melayani. Nah, kalau di berita dari Kompas tadi ya, isu sebat ya. Tadi itu karena ada pesanan belum berupa kontrak ya. Susahnya itu walaupun kelihatannya bagus, tapi saya masih kurang sreg karena dapat melayani permintaan. Ini masih belum kok, dia itu mendapat kontrak atau apa itu masih belum. Nah, ini terus coba kita lihat LK-nya, laporan keuangannya kayak gimana. Coba laporan keuangannya. Nah, ini aset ya. Aset kan dia dari liabilitas dan ditambahkan semuanya. Ini 500 miliar. Nah, kita lihat utangnya itu loh 400 miliar. Sedangkan dengan ekuitasnya cuma 100. Nah, ini kan 400 sama 100 loh. Ini ya agak mengerikan. Nah, terus ini kita lihat ya. Ini 2020 ya. 2020 rugi 300 juta. 2021 rugi 20 miliar. Nah, terus dia ini mau bikin right issue. Right issue-nya galang dana. Nah, saya takutnya karena utangnya itu segede ini. Nah, utang ini loh, jumlah utang jangka pendeknya ini loh. Dia bisa jangka pendek 300 M. Nah, ini terus akal-akalan mau nyari right issue buat bayar utang, walaupun tulisannya buat bayar mesin cuma 70 miliar. Nah, ini nanti dia bakal dapat berapa nih? 156 miliar. Nah, itu loh, itu cukup perlu diselidiki. Nah, apalagi nih dilihat dari ini ya, dia itu ya nggak ada yang tertarik juga, nggak ada transaksinya hariannya cuma berapa itu, cuma 81 juta total value. Nah, jadi nggak semua right issue itu bisa dilihat karena ya seperti itulah. Banyak juga emiten-emiten yang kurang menarik. Kalau nggak ada orang yang berminat melihat dari perdagangannya aja, dia tetap sepi, ya udah nggak usah, biarin aja dia nambah modal pakai uangnya sendiri, bayar sendiri, karena cukup menakutkan. Liabilitas jangka pendeknya aja 350 miliar. Nah, terus kemudian asetnya cuma 150 miliar, dia nyari dana 150 miliar. Nah, sedangkan yang dicantumkan hanya digunakan untuk beli mesin 70 miliar. Apakah itu semuanya akan dipakai 70 miliar itu buat beli mesin? Paling itu hanya akal-akalan tulisan aja. Tulisan, oh ini mesinnya harganya 70 miliar. Padahal harganya mungkin cuma berapa? 20 miliar. Itu yang perlu diperhatikan. Beda dengan right issue saham-saham yang memang sudah di-maintain. Jadi dia ada keinginan lebih, ada usaha lah, dan dia benar-benar serius, uangnya itu memang benar-benar untuk memperluas usaha, dia sudah jelas menunjukkan track recordnya seperti itu. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini dari Pak Davin, saya ada barang yellow dan ace right issue 9 November, cara beli biar gak minus banyak gimana ya Kak? Nah, sekarang kita
Yellow. Nah, saya buka dari Yano aja deh. RTI dari HP ya, mohon maaf teman-teman. Yellow. Kita lihat corporate actionnya. Yellow rasionya, bentar saya nulis saja di kalkulator ya. Right issue, satu saham lama dapat 4 saham baru dengan harga Rp100. Nah, sedangkan harganya sekarang 326. Nah, ini adalah right issue yang menguntungkan, teman-teman, sangat menguntungkan. Nah, ini adalah right issue yang menguntungkan. Karena apa? Harga tebusnya 100, sedangkan harga sekarang berapa? Nah, 326. Misal kita punya sahamnya, nah ini wajib tebus. Nah, sekarang harganya loh di atas, nanti kita jual di pasar reguler otomatis langsung untung, seperti itu ya. Nah, terus gimana? Saya ada barang yellow, biar gak minus gimana? Nggak akan minus kalau kamu tebus. Kalau Bapak Davin Rea, nah ini ditebus aja. Misal punya 100 lot ya, berarti nanti Bapak dapat hak itu nanti dapat hak nebus 400 lot. 400 lot dikali harga 100. Nah, berapa itu? Berarti 400 kali kalau harga 400 100 4 juta. Nah, iya, berarti sekitar 4 juta. Nah, nanti siapkan uang 4 juta, misal punya misal punya 100 lot ya. 100 lot kan nanti dapat hak 400 lot, ya kan? Karena satu saham lama dapat 4 saham baru. Nah, seperti itu. Nah, dikali tebus harga tebusnya cuma 100. Nah, nanti di sini akun ya, terus nih exercise HMEDD. Nah, sebentar saya login dulu. Nah, biar tahu ya. Nah, bentar ya. Entry HMETD ini loh. Macet. Nah, ini loh. Stoknya dipilih, misal yellow. Nah, ini yellow, di refresh, nanti ada tersedia, nanti tulisannya tersedia berapa yang hak yang dipunyai. Misal Pak Rea tadi punya 400 lot, nanti di sini ada tulisannya di sini satuannya lembar loh ya. Satuannya nanti di sini lembar. Jadi kalau 400 berarti nanti ada 4000 gitu. Nah, silahkan volume, masukkan, selesai. Ini ada tambahin nanti yang ini exercise lot. Di sini volumenya satuannya lembar, tapi nanti di sini akan tulisan exercise lot. Nah, otomatis jadi seperti itu, masukkan, terus di save. Nah, udah, nanti tinggal nunggu 3 hari bursa, nanti udah berupa udah berupa saham seperti biasa. Jadi seperti itu, gampang kan? Oke. Sudah saya jawab di konten Bapak ya, sudah saya jawab. Jangan, nanti aja. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang Koko streaming. Gimana nih UPS ditunda terus Bang? Nah, ini punyanya Dada ya. Nah, Dada kemarin itu kan saya bikin konten. Dada itu ceritanya gini. Nah, ini loh, ada chart, saya masih ada di sini. Chartnya gini. Kalau dia naik sampai ke sini, potensinya bisa ke atas.
Tapi kalau nggak nyampe sini, potensinya ya ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kan data cuma dibuat main-main aja kemarin. Karena ya emitennya ternyata nggak serius. Mau rat isu ditunda-tunda, mau seperti itu nggak jelas, ya udah biarkan saja kalau emang seperti itu. Jadi seperti itu loh. Susahnya itu ya kayak gini. Oke, kalau ditinggalkan saja ya, kalau emang seperti itu nggak usah di apa namanya, nggak usah diurus. Kalau misalkan masih bisa jual aja. Orang apa namanya, emitennya aja nggak serius kok, mau RUPS aja gagal terus itu. Terus Bang mau tanya, kalau habis tebus RI terus gak dijual di pasar tunai, berarti nanti saham induk berubah ke bank nominalnya? Sebentar. Kalau habis tebus RI terus gak dijual di pasar tunai, nah ini apa yang gak dijual ini? Ini harga saham berubah ke bank nominalnya, terus gak dijual, ya nanti akan bergabung menjadi satu. Misalkan sudah punya 2 lot ya, terus dapat tebusan 4 lot. Nah nanti kalau misalkan ditebus 4 lotnya itu, nah itu nanti akan menjadi satu. Jadi nanti teman-teman punya 2 apa namanya, punya 6, berarti nanti punya 6 lot. Nah dan harganya itu nanti harga tebus rata-ratanya dirata-rata dengan harga belinya yang sudah ada, seperti itu. Saham induknya berubah ke bank. Nah kalau udah ditebus nanti akan menjadi satu, intinya seperti itulah ya. Sekarang punya BPKB, BPRI udah lewat harga 400, RI-nya 200. Biar tahu untung ruginya beli RI. Oh, jadi ini ngetes ya. Pak bos kecil ini ngetes kalau punya BPKB. Nah dan nanti rencananya RI di harga 200, biar tahu untung dan ruginya beli RI. Ya boleh. Nah kita coba BPKB ya. BPKB udah 2 hari ARB. Nah karena apa ya, ini jelas ini namanya reaksi publik ya. Reaksi publik mengetahui bahwa emitennya akan right issue di harga yang sangat rendah. Nah ini bagi yang udah punya mungkin ya kesel lah ya, bisa-bisanya right issue-nya di harga yang terlalu rendah, di harga 200. Ini merugikan pemilik saham yang berada di atas. Nah yang belum punya ya ditunggu aja kesempatannya dia turunnya sampai berapa, misalkan. Nah dan ini nggak mungkin menurut saya dia bakal turun sampai di bawah 200, karena ya emitennya pasti jagain biar orang-orang nanti itu mau untuk nebus di harga di bawah pasar. Nah, seperti itu. Kayak Yellow kan harganya 300 berapa itu, terus harga tebusnya cuma 100. Nah makanya sahamnya pasti rame. Nah jadi seperti itu. Oke, jadi cukup sekian ya untuk teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Semoga kalau misalkan masih ada pertanyaan silahkan tanya di grup, karena kita punya grup Telegram, di situ boleh tanya-tanya. Walaupun saya nggak cukup sering buat join, tapi ya sekali-sekali bisalah bergabung kalau misalkan ada pertanyaan. Semoga bermanfaat dan semoga tetap cuan selalu, dan jangan lupa terus belajar.